Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 003, PPG Prajabatan Gelombang 2, LPTK Universitas Muhammadiyah, Cirebon. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Berikut adalah anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Dr. Aida Putri, lalu Iin Hikmahwati, Muhammad Fajri Nur Fauzan, Peggy Amelia, dan Ria Khairani Rahmah. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori belajar. Ada 3 teori belajar. Yang pertama ada humanisme, konstruktivisme, dan behavioristik. Teori belajar humanisme. Teori ini merupakan teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu dalam hal peserta didik dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Penerapan teori belajar humanisme menurut Kurt Lewin dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, experiential learning merupakan teori belajar di mana belajar ini sebagai proses pengetahuan diciptakan melalui pengalaman. Nah, experiential learning ini efektif akan mempengaruhi cara berpikir siswa, sikap dan nilai-nilai persepsi dan perilaku siswa. Lalu yang kedua, belajar akan lebih efektif bila merupakan sebuah proses yang aktif. Yang ketiga, siswa lebih mempercayai pengetahuan yang mereka temukan sendiri daripada pengetahuan yang diberikan oleh orang lain. Lalu yang keempat, menggunakan musik. Dan yang terakhir adalah menciptakan suasana yang riang. Teori belajar konstruktivisme, sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman, dalam proses pembelajaran. Penerapan teori belajar konstruktivisme dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau disukai dengan guru dan siswa lainnya. Model-model pembelajaran terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama ada jigsaw, yang kedua discovery, dan yang ketiga ada role playing. Jigsaw itu adalah metode atau strategi pembelajaran kooperatif yang memungkinkan siswa untuk belajar kelompok dengan masing-masing siswa bertanggung jawab pada satu topik atau bahasan. Yang kedua, model pembelajaran role playing merupakan salah satu model pembelajaran sosial, yaitu suatu model pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk memerankan tokoh yang ada di dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana. Kemudian ada discovery learning, adalah pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk pengetahuan baru dari informasi yang telah dimilikinya. Teori belajar behavioristik, upaya membentuk tingkah laku yang diinginkan. Pembelajaran behavioristik sering disebut juga dengan pembelajaran stimulus respon. Penerapan teori belajar behavioristik dalam proses belajar mengajar yaitu ada 5. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran dalam bentuk SK dan KD serta indikator pencapaian. Yang kedua, menentukan materi pelajaran yang akan diberikan. Ketiga, merinci materi bagian kecil, bentuk pokok bahasan sebagainya. Yang keempat, memberikan stimulus. Dan yang terakhir adanya aktivitas memberikan hadiah dan hukuman. Selanjutnya ada cara meningkatkan motivasi siswa yang ada di kelas. Contoh kasusnya, ada siswa yang bernama Tania, berusia 7 tahun, ia memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Motivasi yang diberikan yaitu jika siswa tidak melakukan respon tidak baik, maka kita tidak bisa memberikan hukuman. Setelah itu bisa membuat tindak lanjut untuk meningkatkan keinginan sukses. Tania ketika di luar lingkungan sekolah melakukan pendekatan dengan menjadi teman mengobrol dan bermain, sehingga bisa memotivasi Tania untuk selalu bersemangat dan yakin dengan kemampuan yang Tania miliki. Karena setiap anak memiliki kemampuannya yang berbeda-beda. Selanjutnya, contoh kasus Samuel. Ia berusia 10 tahun. Ia bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Motivasi yang diberikan
yaitu melakukan pendekatan sosial emosional terlebih dahulu. Kita tanyakan apa penyebab ia memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Dapat juga memberikan pemahaman serta motivasi bahwa tiada kata gagal dalam belajar. Semua hasil yang kita terima adalah sebuah bentuk pembelajaran. Nah, kita bisa memberikan contoh real kepada Samuel seperti kisah perjalanan dan perjuangan Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar. Ia mengalami 999 kali kegagalan, dan pada percobaan ke-1000, dia baru berhasil. Carilah hikmah dari setiap kegagalan, jadikan kegagalan sebagai pembelajaran dan motivasi agar kita dapat menjadi lebih baik lagi. Contoh kasus berikutnya yaitu Sandra yang berumur 13 tahun. Sandra tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Motivasi yang diberikan yaitu dengan melakukan pendekatan kepada Sandra. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui apa yang membuat Sandra tenang di kelas dan tidak aktif. Selain itu, kita bisa mencari tahu informasi kepada keluarga atau teman terdekatnya untuk mengetahui faktor penyebabnya. Motivasi yang diberikan, kita melakukan pendekatan dengan cara berbicara empat mata dengan Sandra untuk mencari tahu penyebabnya, memberikan pemahaman supaya bisa menghargai teman. Setelah melakukan pendekatan, ketika proses pembelajaran di kelas, kita memberikan contoh kepada Sandra bagaimana caranya menghargai teman dan manfaat ketika menghargai teman. Contoh kasus berikutnya yaitu Robert, umur 16 tahun. Yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Motivasi yang diberikan sebagai seorang guru harus terus memberikan motivasi positif. Dan guru juga berkomunikasi dengan bibinya Robert agar di rumah bibi bisa memberikan motivasi. Motivasi yang diberikan, anak siap belajar jika keadaan fisik dan psikis dalam kondisi yang baik. Hindari membandingkan siswa dengan siswa lain. Guru tidak jarang membandingkan siswa dengan siswa lainnya. Padahal tidak semua siswa bisa menerima ucapan tersebut. Mulailah meminimalisir perkataan tersebut dengan memberikan motivasi untuk siswa yang malas belajar. Terima kasih. Sekian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.